juga azamkan. Kau paham apa kau? Kau baru. Apa yang kau perjuangkan TPU? Nggak ada. Setiap rapat aja kau nggak ada. Kapan korban moral dan material kau? Sebagai sekretaris harus pandai korban akidah. Akidah apa yang saya gadaikan? Nggak seperti kau merampok tanah yang kau tempat tinggal kau itu. Kau rampok itu. Sekali lagi kau ngomong pecundang, ku cari kau sampai ke lubang semut. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas yang luar biasanya sosok pemimpin masa depan kita ya guys ya. Siapa dia? Ya, Gibran Raka Buming Raka. Kita tahu sendiri kemarin di roasting habis-habisan ya guys ya. Tapi balasannya wow, sangat-sangat mengesankan dan elegan ya guys ya. Tidak dipikiri tekan jero ati. Itu nggak apa-apa. Luar biasa ini ya guys ya. Ada pula ya guys ya, yang tadi sudah kita kasih video tentang Ibu Elida Neti. Ini ada versi fullnya ya guys ya, yang lagi dan lagi mengakui kehebatan sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Ya jelas. Karena apa? Bapaknya seperti apa, anaknya pasti niru. Jadi inilah fakta yang sesungguhnya, di mana kesabaran bapak dan anak patut dan wajib kita tiru. Tapi sebenarnya Ya. salah satu orang terslow yang gue kenal di Indonesia, namanya Mas Gibran. Ya. Saking slow-nya, gue tuh sampai bertanya kepada diri gue sendiri, ini orang emang slow atau kita yang udah terlalu rusak tuh? Dia yang slow banget, gila. Bener. Makanya harusnya, Ya terus harus gimana? Harus reaktif. Ya sekali-kali marah dong. Enggak lah, enggak usah lah. Wah, dia ngomong Panji gitu. biar kelihatan ini. dia malah kalau marah malah kayak bercanda dia. Iya juga. Kayak nggak pernah marah soalnya. Kopinya nggak diminum. Saya masih ingat itu waktu anak kedua saya lahir ya. Siang lahir, malamnya saya di roasting itu di punya apa acaranya siapa ya? Lupa saya. Yang MLI dulu. waktu MLI itu. ya? Oh Iya. ya, 2019. Iya. Oh iya. Anak saya baru lahir itu. Malamnya kalian roasting. Kita lebih parah ya. Iya, parah kan, lebih parah dari Panji lah ya. Tapi nggak apa-apa sih, lucu-lucuan untuk menghibur orang. Tapi gimana tanggapan Mas mengenai Panji dibully kan karena hal ini kan? Keluarganya diserang. Anaknya Anaknya juga dikata-katain. dikata-katain. Enggak lah, apapun itu ya. Yang disampaikan Panji di Mensreya ya, itu kan ya, kritikan masukan untuk kita semua loh. Ya. Nggak usah saling membuli, nggak usah saling melaporkan, dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah apa? Nggak salah apa-apa. Kelas. Kan? Dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah apa? Nggak Kelas. salah apa-apa. Kan? Tapi kalau yang laporan-laporan itu sebenarnya gue mau nanya deh Mas. Nah, saya nggak tahu. Lo nggak tahu? Nggak, siapa yang melaporkan, Yang mana nih yang lapor? dan kan nggak ada hubungannya sama saya juga. Penistaan. Laporannya itu kalau nggak salah tentang penistaan agama. Iya, yang soal fisik itu nggak dilaporin. Nggak dilaporin. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang dari Muhammadiyah NU katanya. Iya. Itu udah diklarifikasi kalau itu bukan asli NU dan Muhammadiyah. Saya nggak tahu menau itu. Tapi Iya. sekali lagi nggak usah saling Iyalah ya. melaporkan. Iya. Ini kan Dibawa santai. cara komedi tok juga. Iya. Dan orang-orang yang udah ngikuti acara stand up ya, yang udah kenal lama sama anak-anak komika ya, juk-juknya ya dari dulu kan Iya, seperti ini. gitu ya. Iya. Dibawa santai lah. Iya. Tapi yang kritik pemerintah cuma Panji doang kan betul. Banyak tuh. Yang lain enggak Pak, kita mah. Banyak. Nggak apa-apa. Tapi- Kritik pemerintah nggak apa-apa. Wow, luar biasa ini guys ya. Bukti ini yang namanya Mas Wapres Gibran sudah memang sangat matang ya guys ya. Ini dah insya Allah ya guys ya jadi presiden. Panas ya, panas. Sudah dikritik, sudah dihina ya guys ya. Habis-habisan itu. Tapi orang ngaruh
ya guys. Tuh, untuk pendukungnya nggak usah ngebully yang namanya anaknya, karena anak Panji tidak bersalah. Keren sekali untuk Mas Wapres Gibran. Dan di sini kita akan lihat ya guys ya, kesaksian langsung full pernyataan dari Ibu Elida Neti terkait Pak Jokowi dan Kang Udin. Kang Udin digawe-gawe ya. Saya di luar ekspektasi saya bahwa akan terjadi perdamaian yang luar biasa. Saya pikir kalau Bapak tidak mau, Pak Egy kesini tidak mau damai, pulang aja. Kan bisa aja orang segitu, orang hebat kok kita di rumah dia kok. Tentu kita hancur, malu. Tapi Jokowi luar biasa. Ibarat kata orang yang sudah meracun aja dimaafkannya, apalagi Bang Egy. Kalau begitu Pak Jokowi, pantas orang dia sudah lama pensiun, orang masih Datang. angkat-angkat dia. Makanya persoalan ijazah ini kepastian hukumnya harus ada di pengadilan. Jadi lanjut ya. Dilanjut. Tapi Bang Egy udah dapat SP3. Kita tidak mau tahu lagi. Kita tidak ada urusan, jangan bawa-bawa lagi. Karena kita tidak ada urusan dengan itu. Weh, kurung apa ora? Lanjut. Tidak ada urusannya dengan Egy. Kamus gue sih. Bener kan? Suruh berjuang sendiri. Mereka hanya bercuap-cuap. Kasihan. Oke. Kasihan. Bahkan seorang ahli nggak ngerti hukum, berstatement hukum. Masa belum siap, kan tanggal 20 ini dipanggil 3 orang. Rustam, Rizal, dan Ibu Kurnia. Oh, sisa dari yang klaster pertama itu. Iya, kan di BAP. Terus sementara ini udah dilimpahkan tahap 1 Ke kejaksaan. kejaksaan. Boleh. Ngerti nggak kalian ilmu hukum itu seperti apa? Beracara itu seperti apa? Itu boleh. Nanti kalau tidak cukup, nggak lengkap, dibalikkan. Betul. Kalau lengkap, dijadikan P21. Loh, salahnya di mana? Nggak ngerti hukum, statement-statement hukum. Sama dengan Roy Suryo. Bilang, kita nih, gelar perkara ngomong tentang klien-klien Egy Sujana. Ngerti nggak dia permohonan gelar perkara saya seperti apa? Saya bermohon agar penyidik diawasi tentang mentersangkakan Bang Egy. Itu di gelar perkara Iya. kita udah bahas kemarin. Iya, karena Bang Egy belum di BAP dan bla bla bla. Oke. Nah, ini salah kami di mana? Kita itu sebagai pengacara itu jangan merugikan klien. Itu Kozinudin. Setiap acara kliennya ditangkap. Apa omongannya? Kalau memang ijazah itu asli, biar aja klien saya ditahan 100 tahun. Coba rewin lagi. Bukan dia yang ditahan, kliennya. Gila nggak tuh? Betul. Dan ibu nyelamatin klien. Saya nyelamatkan klien. Mau dimarah, mau apa, saya siap. Yang penting saya berkoordinasi dengan anak dan istrinya. Akan menyatakan di publik bahwa jangan lawan Pak Jokowi, ijazahnya asli. Baru Bang Egy itu pengkhianat atau pecundang. Ini kan jalurnya dia. Ini jangan Roy Suryo kau tuduh-tuduh pecundang ya. Sekali lagi kau ngomong pecundang, ku cari kau sampai ke lubang semut. Juga azamkan, kau paham apa kau? Kau baru di TPUA. Pendiri yang berdarah-darah di TPUA itu saya, ada Pak Midan di situ. Kau baru. Apa yang kau perjuangkan TPUA? Nggak ada. Setiap rapat aja kau nggak ada. Kapan korban moral dan material kau? Sebagai sekretaris harus pandai korban. Organisasi tidak punya modal. Jadi jangan begitu. Bilang saya nenek kok. Dibilang saya menggadaikan akidah. Akidah apa yang saya gadaikan? Nggak seperti kau merampok tanah yang kau, tempat tinggal kau itu, kau rampok itu. Orangnya nelpon saya. Waduh, malah bongkar-bongkaran. Aku ora melu. Ini jangan begitu. Oke, biar jangan. Ya kan? Enggak semua nih. Ya, saya paham. Ya. Ilmu hukum kalian jauh di bawah saya. Saya hari ini bangga dengan diri saya.
bahwa saya berhasil mempertemukan dua tokoh besar di bangsa ini. Kalian melampaui batas yang tidak patut dan tidak elok kalian lakukan. Orang ahli cuap-cuap, itu tidak asli, kata pengacara. Kata ahli, itu hukumnya tidak pantas. Pengacara udah amburadul. Masya Allah, merasa hebat ya. Pengacara ngomong ke skill Keahlian. digital. Digital, forensik, ahli Pakar ahli digital ngomong hukum. ngomong hukum. Kacau Mana lah negara nyambung? Seperti tadi ya, di TV One. Ini nggak boleh, restoratif justice akan digugat. Loh, delik aduan itu boleh dong orang yang mengadu mencabut pengaduannya. Di mana lu belajar? Gopur, lagi-lagi gopur. Jadi lu nggak ada apa-apanya, ya? Jangan begitu lu. Woi, gopur gue, Kang Gopur gue diceluki Rika. Masa lu salahin restoratif justice? Restoratif justice mesti. Gila nggak? Kalian bilang nerima uang 100 miliar. Kita bawa dengan helikopter aja, jatuh helikopter itu. Bawa uang sebanyak itu. Kita perlu tronton. Modal kami hanya ongkos dan tempat makan. Pakai cek. Kena PPATK. Masuk ke rekening siapa? Kalau di masalah uang, saya boleh deh bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Seperak pun kami tidak dapat. Seperak pun tidak ada. Dan bukan itu kan. Saya mengkondisikan ini masih dengan moral dan material saya. Karena saya butuh Bang Egy tenang, ikhlas semuanya. Makanya kalau kalian menghujat saya selama ini, saya masih diam. Bentuk kasihan, bentuk setia kalian kepada Bang Egy, wajarlah kalian marah. Karena kalian salah paham, salah menilai. Dan saya minta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Jokowi yang murah hati, yang luar biasa semutnya, memberikan pertemuan yang saya nggak bisa berkata-kata, di luar kemampuan saya. Kehangatan, ya berdamai dengan silaturahmi yang cukup. Sepertinya saya dengan Pak Jokowi itu waktu berbincang udah kenal 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Padahal baru kali itu ketemu. Luar biasa. Saya seorang orang nggak siapa-siapa bisa ketemu tokoh negara loh. Tokoh negara lo, ngerti apa ora gue? Krungu apa ora Rika? Tokoh negara lo. aduh. Kayak kepriwe gie, kepriwe gie. Pesap-pesap ya guys ya. Tuh, makanya jangan lawan orang baik. Sudah saya katakan ya guys ya, bapak dan anak luar biasa. Suka tidak suka itu adalah fakta dan nyata. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya,
Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.